Toharoh, secara bahasa toharoh artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tak berwujud. Kemudian secara istilah, toharoh artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah lainnya, menggunakan air atau tanah yang bersih. Kemudian yaitu wudhu. Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama yaitu niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib. Syarat wudhu itu ada 10. Yang pertama Islam, kedua tamyiz atau cukup umur dan berakal, ketiga suci dari haid dan nifas, keempat lepas dari segala hal dan sesuatu yang bisa menghalang sampai air ke kulit, yang kelima tidak ada sesuatu di salah satu anggota wudhu yang merubah keaslian air, yang keenam mengetahui bahwa hukum wudhu tersebut adalah wajib, ketujuh tidak boleh beriktikad atau berkeyakinan bahwa salah satu dari fardu-fardu wudhu hukumnya sunnah, tidak wajib, kedelapan kesucian air wudhu tersebut, kesembilan masuk waktu sholat yang dikerjakan, 10 mualat. Perkara yang dapat membatalkan wudhu. Pertama, hilangnya akal sebab tidur, kecuali kalau duduknya menetapkan pantat dengan bumi maka tidak batal. Kedua, hilangnya akal sebab sakit, gila, ayan, mabuk. Ketiga, keluarnya sesuatu dari dua jalan. Keempat, menyentuh lawan jenis yang bukan mahramnya tanpa penghalang. Yang kelima, menyentuh farji dengan batinnya telapak tangan. Selanjutnya yaitu tayamum. Rukun tayamum itu ada 4. Pertama niat tayamum, kedua mengusap wajah, ketiga mengusap kedua telapak tangan sampai siku, keempat tertib. Syarat tayamum. Yang pertama, diperbolehkan melakukan tayamum jika benar-benar tidak ada air. Kedua, tayamum boleh dilakukan bagi orang yang sedang sakit. Ketiga, saat kalian berada di daerah yang memiliki suhu air sangat dingin bahkan sampai membeku, tentunya berwudu akan sangat sulit untuk dilakukan. Keempat, jika kalian memiliki persediaan air yang sedikit, maka wudu boleh digantikan dengan tayamum. Kelima, air yang tidak terjangkau. Keenam, sudah masuknya waktu sholat. Ketujuh, ketika sedang dalam perjalanan yang sulit untuk menemukan air. Kedelapan, tayamum diperbolehkan, namun juga harus memperhatikan kebersihan debu dan tanah yang kita gunakan. Perkara yang dapat merusak tayamum. Yang pertama, yaitu setiap perkara yang membatalkan wudhu. Yang kedua, menemukan air. Ketiga, murtad. Dasar hukum wudhu dan tayamum terdapat dari surat Al-Maidah ayat 6 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum
la'allakum tashkurun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Dasar hukum wudhu dan tayamum terdapat dari surat Al-Maidah ayat 6 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun.
Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Niat wudu dan tayamum. Niat wudu bunyinya yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Niat tayamum yaitu bunyinya nawaitut tayamuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Selanjutnya, sholat musafir. Di sini meliputi yang pertama jamak takdim, yaitu menggabungkan, menyatukan atau mengumpulkan dua sholat fardu secara beruntun dalam satu waktu dan mendahulukan sholat yang pertama daripada yang kedua, seperti mendahulukan sholat duhur daripada asar atau mendahulukan maghrib daripada isya dan pelaksanaannya pada waktu sholat pertama. Kedua, jamak takhir, yaitu menggabungkan, menyatukan atau mengumpulkan dua sholat fardu secara beruntun dalam satu waktu dan mendahulukan sholat yang kedua daripada yang pertama, seperti mendahulukan sholat asar daripada duhur atau mendahulukan isya daripada maghrib dan waktu pelaksanaannya pada waktu sholat kedua. Ketiga, qashar, yaitu memperpendek atau meringkas rakaat sholat wajib dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat sebagai keringanan atau rukhsah. Quran Surat An-Nisa ayat 101 yang bunyinya wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinnakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, yang artinya, dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Syarat sholat jamak. Pertama, sedang dalam perjalanan jauh dengan jarak tempuh kisaran 81 km. Kedua, perjalanan dilakukan untuk tujuan yang baik, bukan perbuatan maksiat. Ketiga, sholat yang dijamak bukan sholat qadha melainkan adaan. Keempat, berniat jamak pada waktu takbiratul ihram. Kelima, keadaan sakit atau kesulitan. Syarat sholat qashar. Yang pertama, perjalanan jauh dengan jarak tidak kurang dari 90 km. Kedua, perjalanan dilakukan dengan baik, bukan maksiat. Ketiga, berniat sholat qashar ketika takbiratul ihram. Keempat, sholat yang diqashar bukan sholat qadha. Kelima, sholat yang boleh diqashar hanya sholat yang 4 rakaat saja. Niat sholat jamak takdim duhur, asar, dan maghrib isya, yang bunyinya usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takdimin lillahi ta'ala. Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a takdimin lillahi ta'ala. Niat sholat jamak takhir duhur, asar, dan maghrib isya, bunyinya usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takhirin lillahi ta'ala. Usolli
fardul maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a ta'khirin lillahi ta'ala. Niat sholat qashar bunyinya usolli fardhu duhri raka'ataini qasron mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Kemudian tata cara sholat musafir. Di sini tata caranya dilakukan seperti melakukan sholat wajib pada umumnya. Akan tetapi seorang musafir menjamak dengan cara sholat duhur dan asar di waktu yang sama. Apabila jamak takdim, maka keduanya dikerjakan pada permulaan waktu duhur. Sementara apabila jamak takhir, maka sholat duhur dan asar dikerjakan pada permulaan waktu asar. Atau seandainya dia ingin menjamak maghrib dan isya dengan cara jamak takdim atau takhir, maka dia menunaikan kedua sholat tersebut di salah satu kedua waktunya. Hal ini berdasarkan hadis bahwa Nabi pada suatu hari di Tabuk menunda sholatnya.